kalian belum pernah melatih gitu bicara, baru ngumpulin kata-kata, mengingat gitu, mengapalin. Nah, begitu langsung ketemu sama native speakernya, mau ngomong, saya yakin pasti kalian akan kesulitan. Nggak cuman grogi, tapi kayak nggak siap. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tips ya. Kalau ini sih membagikan tips bagaimana saya yang tidak bisa bahasa Inggris ini sampai saat ini ya setidaknya bisa berkomunikasi gitu loh. Begini teman-teman, saya itu sama sekali tidak pernah menyangka bahwa suatu saat saya tuh akan tinggal di Amerika dan punya suami yang berbahasa Inggris ya. Seperti kalian ketahui ya bahwa saya itu punya pendidikan atau punya background belajar, mempelajari dan sampai dengan menjadi pengajar bahasa Jepang waktu saya tinggal di tanah air di Indonesia ya. Tapi kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah menyangka kalau di kemudian hari pada akhirnya saya punya kesempatan tinggal di Amerika dan punya suami seorang Amerika. Ya, otomatis dia berbahasa Inggris. Dan teman-teman harus tahu bahwa bahasa Inggris saya itu benar-benar minimalis sekali. Dan ini yang akan saya bagikan bagaimana caranya atau saya sampai dengan bisa ngomong, setidaknya bisa berkomunikasi ya. Bahasa Inggris saya masih payah, masih sebetulnya masih jauh banget daripada disebut fluent lah atau apa. Di sini saya mau bagikan seperti apa yang saya lakukan sampai dengan saat ini saya bisa setidaknya ada perkembangan gitu ya dari saya 10 tahun yang lalu dengan saya sekarang. Kalian pasti pengen gitu kan, pengen cepet bisa bahasa Inggris, pengen bisa cepet ngomong, pengen pinter gitu kan, apapun bahasa ya, bahasa apapun, maksud saya bahasa asing apapun. Tapi begini teman-teman, tidak ada sesuatu yang instan, tidak ada sesuatu yang bisa cepet, tidak ada itu. Jadi sebagai contoh aja, kalian yang senang olahraga ya, dengan punya badan sehat atau buat ini cowok sampai berotot seperti itu kan tidak terjadi. Dia punya badan bagus, kalau kita sebagai cewek kita bisa langsing segala macam, itu kan nggak bisa kita lakukan dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan, nggak bisa. Itu kan kalian lakukan dengan penuh kesabaran dan konsisten. Setiap hari kalian melatih, kalian berolahraga. Jadi dengan melakukan dengan rajin itu akan mendapatkan hasil. Jadi nggak segala sesuatu tuh tidak ada yang instan, tidak ada yang bisa cepet gitu. Jadi kalau kalian nemu buku 1 bulan bisa bahasa Inggris, 1 bulan bisa bahasa Jepang, saya kok tidak yakin ya. Tipsnya, tips yang pertama adalah konsistensi dalam berlatih. Begini, contoh yang saya lakukan adalah saya melakukan pertama, tiap hari kita harus lakukan itu. Maksudnya begini, melihat video atau melihat film yang kita sukai. Karena ini harus konsisten tiap hari. Nah, kalau kamu melihat sesuatu yang kamu tidak suka, itu kan berat sekali. Jadi kayak beban gitu. Jadi maksud saya, melihat video atau kalian misalnya nih kepingin pinter bahasa Spanyol ya nontonlah telenovela dalam bahasa Spanyol yang kamu suka gitu. Itu tiap hari minimal 15 menit, 30 menit gitu. Nah, karena kalian suka, kalian pasti akan mendengarkan dengan baik dan membiasakan pendengaran kalian orang berbicara. Misalnya tadi ya, bahasa Spanyol ya, karena sedang pengen belajar bahasa Spanyol gitu kan. Lalu, selain melatih pendengaran, kalian juga melatih berbicara. Jadi pada waktu kita melihat video tersebut, biasakan gitu ya, biasakan, perhatikan baik-baik. Kalau ada kata-kata, catat. Kata-kata yang sering dipakai, yang kira-kira nanti akan berguna, karena kata-kata ini sering dipakai dalam buku harian, keseharian, kalian tulis gitu. Masih ya, tips yang pertama ini masih ya. Sekarang kalau misalnya contoh lain, bukan hanya menonton telenovela atau video atau film yang kamu suka ya, seri-seri yang kamu suka. Sekarang kan ada banyak sekali di YouTube
atau kalian googling ya, misalnya melihat video atau cara, kalau kalian misalnya contoh gini ya, kalian suka sekali main piano, pengen bisa belajar piano gitu kan. Nah, cobalah kalian googling bagaimana cara belajar piano dalam bahasa Inggris. Jadi di situ kalian akan melihat tutorialnya, akan mendengarkan penjelasannya, segala sesuatunya dalam bahasa Inggris. Jadi nantinya kalian akan mempraktekkan cara belajar piano itu, dan bahasa kalian, bahasa Inggris kalian, tata bahasa, vocabulary segala macam, kalian akan bertambah. Jadi dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut gini, sambil menyelam minum air. Artinya kita bahasa Inggrisnya bertambah dan pengetahuan baru juga didapat gitu. Yang nggak harus belajar piano lah, apa aja lah ya. Buat misalnya gini, yang suka hobi kristik atau menjahit, itu hobi kalian itu coba kalian pelajari dalam bahasa Inggris, cari tutorialnya gitu. Apa saja, yang suka berkebun, jadi kalian nggak merasa terbeban, oh ini belajar bahasa ini karena kalian suka gitu ya. Pertama kalian harus suka. Kalau melakukan hal yang tidak disukai, itu akan menjadi suatu, ya tadi saya bilang kayak terbeban, kayak harus ini nilainya harus bagus, nanti kalau nggak bagus kalian nanti kan ada perasaan kecewa segala macam. Jangan, kalian harus merasa melakukan hal itu dengan senang hati, dengan suka gitu ya, dengan sukacita. Itu tips nomor 2. Tips nomor 2-nya, catat kata-kata dan kalimat-kalimat yang sering dipakai. Misalnya kalian tadi nonton telenovela dalam bahasa Spanyol karena sedang belajar bahasa Spanyol ya. Ini kalian, maksud saya kenapa ini hanya contoh saja belajar bahasa Spanyol. Kalau dalam kasusnya kalian dalam bahasa Inggris, wah banyak banget ya film-film atau drama-drama atau apalah yang ada di TV ataupun ada di YouTube. Sekarang enak banget, kalian bisa cari. Tips yang nomor 2 ini tadi, catat kata-kata dan kalimat yang sering dipakai. Jadi kalimat yang sering dipakai itu kayak kalian mulai tuliskan gitu, kayak dalam buku notesnya. Karena kalimat-kalimat yang sering dipakai ini kalian akan ulangi lagi, diulang lagi, dibaca lagi. Setelah itu kalian bisa simpen, suatu saat pada saat dibutuhkan digunakan, katakan gitu ya, ucapkan. Nah, dengan sering digunakan, dengan sering diucapkan, itu nanti kalian akan terbiasa. Nggak usah menunggu, aku nggak ada lawan bicara, aku nggak ada yang diajak ngomong. Jangan menunggu itu ya, karena ini akan sampai ke tips yang nomor 3. Tips nomor 3 ini adalah mencontoh dan menirukan native speakernya gitu. Karena kita, ya saya tahu tidak mudah kan mencari lawan bicara yang bisa bahasanya. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris mungkin kalian bisa nyari ya orang yang bisa bahasa Inggris, mungkin agak mudah. Tetapi kalau yang misalnya pengen belajar bahasa Jepang, kan sulit kan ketemu orang Jepang di sekitar kalian. Atau yang tadi, contoh tadi yang pengen belajar bahasa Spanyol, kan sulit nyari orang yang bisa bahasa Spanyol atau orang Spanyol itu sendiri kan. Nah itu tadi, mencontoh, menirukan yang ada dalam film tersebut atau tutorial yang kalian tonton. Nah, contoh itu, menirukannya itu jangan hanya sekedar menirukan gitu. Maksudnya begini, misalnya I'm hungry gitu, ini bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Inggris cuma sekedar I'm hungry gitu, tapi ekspresinya juga gitu loh, ekspresinya juga I'm hungry. Misalnya ini contoh gitu, saya sih nggak bisa menirukan kalau bahasa Spanyol kayak gimana gitu. Begitu. Namanya orang sedang belajar bahasa itu kan antara bicara dan mendengarkan kan, berkomunikasi. Dan kalau kita belajar bahasa hanya menghafalkan tata bahasanya saja atau hanya mengingat vocabulary-nya saja, kalian nggak akan bisa ngomong. Tahu kan maksudnya, gak akan bisa bicara, karena namanya bahasa, belajar bahasa ya harus di-apply, dibicarakan, harus dikatakan gitu. Nah, kita akan sampai ke nomor 4. Tips nomor 4. Nomor 4 ini, bicara pada diri sendiri. Bicara pada diri sendiri, contohnya ya.
pada waktu kalian selesai menonton apa itu telenovela atau nonton film yang kamu suka, udah selesai, cobalah ceritakan kembali dalam bahasa tersebut yang kalian pelajari, yang sedang kalian pelajari. Kalau misalnya Inggris ya ceritakan itu cerita itu tadi gitu yang kalian tonton. Nah, kalau yang sedang belajar bahasa Spanyol ya coba gitu cerita lagi dalam bahasa Spanyol. Atau begini, kalau misalnya kalian itu seorang mahasiswa gitu ya, sedang nulis skripsi, mulai belajar skripsi yang kamu tulis itu coba ceritakan. Kalau belajar bahasa Inggris, ceritakan dalam bahasa Inggris ya, di depan kaca, atau ya kalian lagi di mana, lagi di rumah, lagi di dapur, apa sambil duduk sambil cerita gitu. Atau misalnya oke, Mbak, itu terlalu panjang lah, kalau itu ya mungkin agak susah, yang gampang aja. Misalnya udah di sore hari nih, slow nih, kalian cerita, tadi aku ya seharian itu dari pagi aku pergi ke kampus, terus habis dari kampus pulangnya saya mampir ke rumah temen, dari rumah temen kita makan bakso bareng, habis makan bakso bareng tuh jalan-jalan ke mall. Nah, ini cerita kalian sehari itu tadi, coba diceritakan dalam bahasa Inggris kepada diri sendiri gitu loh, ngomong sendiri, coba bunyi gitu ya, dalam hal ini bunyi dikatakan, jangan hanya dibatin gitu, jangan, namanya juga bahasa, harus bicara. Mengapa? Tips nomor 4 ini bicara pada diri sendiri. Kenapa coba? Karena kalian kan belum menemukan lawan bicara, teman yang bisa diajak belajar, iya kan? Kecuali nanti kalau kalian sudah menemukan, nah disitulah dipraktekkan. Atau setidaknya kan untuk menambah kepercayaan diri ya. Kalau begini, kalau tiba-tiba kalian sudah keinginannya besar nih mau ngomong, padahal kalian belum belajar, kalian belum pernah melatih gitu bicara, baru ngumpulin kata-kata, mengingat gitu, mengapalin. Nah, begitu langsung ketemu sama native speakernya mau ngomong, saya yakin pasti kalian akan kesulitan, nggak cuman grogi tapi kayak nggak siap. Nah, hal ini beda banget kalau kalian udah biasa ngomong pada diri sendiri, seenggaknya udah ada percaya diri gitu kan, karena udah pernah, wah aku udah pernah ngomong ini, cerita tentang diriku atau cerita apa keseharianku dalam bahasa Inggris pada diri sendiri di rumah atau di depan kaca gitu kan. Nah, ini adalah tips sederhana, oke teman-teman. Jadi belum tentu ya kalian belajar sendiri dengan ikut kursus tapi tidak pernah melakukan. Di kursus kan juga sama aja, kalian mendengarkan, mencatat, ngapalin, tapi nggak pernah ngomong gitu. Oke, jadi gitu teman-teman. Sampai ketemu lagi, itu dulu tipsnya. Kapan-kapan kita sambung lagi. Oke, buat teman-teman, kalau yang ingin bertanya, ingin berteman atau ingin komen, silahkan tulis ya di kolom komen. Sampai jumpa lagi.